Inilah situasi saat warga berdesakan di depan kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendapat zakat mal dari Gubernur Jawa Timur dan zakat fitrah dari Pemprov. Warga yang didominasi para manula datang untuk mengambil bingkisan berisi sembako dan uang zakat mal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Itu zakat saya. Jadi kalau saya keliling, saya bagi itu zakat mal pribadi saya dan keluarga. Berapa paket, Bu? Berapa? Kita sebetulnya menyiapkan 1.500 tadi. Tapi ya pokoknya segini yang datang, kita pokoknya apa yang ada aja dimaksudkan. Namun sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan bingkisan sembako dan zakat mal. Seorang warga mengaku kecewa karena sudah mengantri sejak pukul 1:30 siang hingga pukul 4:30 sore, namun pulang dengan tangan kosong. Enggak ini, Bu? Enggak, Pak, ya Allah. Enggak dapat? Enggak. Antri berapa lama enggak dapat tuh? Aduh, aku itu loh pesan suaraku, Pak. Iya. Enggak. Antrinya berapa lama, Bu, tadi? Aku mulai jam berapa ya? 1:30. 1:30 sampai jam... Sekarang jam berapa? 4:30 ini ya? Dapat sembako. Dapat sembako. Kopi, Pak. Iya. Antrinya gimana, Bu? Tadi lama enggak, Bu? Ya, lama sih, saya bukan orang sini soalnya. Oh, jadi lama? Iya, tadi ada info dari teman-teman, makanya saya sini. Sempat berdesak-desakan, Bu, ya tadi? Iya. Panitia pembagian zakat fitrah oleh Pemprov Jawa Timur menyediakan 1.500 paket berisikan minyak goreng, instan dan beras. Sedangkan zakat mal berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafai Ainus melaporkan. Sebuah rumah rusak parah akibat ledakan petasan di Jember, Jawa Timur. Pemilik rumah menderita luka bakar di beberapa bagian tubuh. Ledakan terjadi saat pemilik rumah diduga sedang membuat petasan. Namun obat petasan sebanyak 0,5 kilogram tiba-tiba meledak dan merusak rumah. Suara ledakan yang kencang membuat geger warga sekitar. Pihak kepolisian memberikan keterangan lewat pesan singkat dan menyebut bahwa kejadian ini diduga akibat ledakan saat membuat petasan. Bu, ini jam berapa kejadiannya tadi? Jam 2. Jam 2. Waktu itu membuat petasan benar? Kurang tahu saya, kan saya kan di rumah, cuma sebelah ini. Tahu-tahu meletus. Lokasi saat ini sudah diberikan garis polisi. Tim gabungan pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tiga presiden Indonesia direncanakan akan menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Arab Saudi rayakan Idul Fitri hari ini. Ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan. Halo pemirsa, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka akan jalani sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Sementara Kementerian Perhubungan mengklaim ada penurunan angka kecelakaan lalu lintas besar 60% pada periode mudik Lebaran 2025 ini. Saya Ardino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Rencananya 3 presiden Indonesia akan menunaikan sholat Id yang digelar Senin 31 Maret besok pukul 7 pagi. Berbagai persiapan dilakukan di lingkungan Masjid Istiqlal seperti tenda dan beduk untuk menyambut hari yang fitri. Petugas gabungan juga bersiaga untuk kelancaran pengamanan sholat Id. Tak hanya itu, pasukan pengamanan Presiden juga diturunkan menyiapkan kedatangan kepala negara. Rencananya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran akan melaksanakan sholat Id di Istiqlal.
bersama dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih juga berencana menunaikan sholat Id di Istiqlal, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Besok insya Allah 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Acara nanti akan dimulai pukul 9.00 dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini. Terima kasih. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Keputusan diambil usai sidang isbat yang menyatakan hilal belum terlihat di wilayah Indonesia atau masih di bawah 3 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya, hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal mabim. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat